Selamat pagi teman-teman, selamat datang di catatan Yusufina. Hari ini tanggal 12 Januari 2023. Sebelumnya selamat tahun baru lagi. Jumpa saya di video pertama ya. Jadi saya coba, ada beberapa teman-teman yang tanya kenapa kamu nggak ada YouTube gitu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang berlangganan atau mungkin lebih banyak lihat YouTube ketimbang podcast ya gitu ya. Saya nggak terpikir untuk masukin di YouTube dan sebagainya gitu ya, karena waktu pertama kali saya bikin podcast itu kan memang karena dorongan untuk direkam gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya share dari rekaman asli itu filenya besar gitu ya. Jadi kasihan teman-teman yang kalau download di handphone misalnya gitu ya, sampai berapa mega ngabisin memori gitu ya. Jadi saya cari gimana caranya saya bisa masukin audio ya, dan saya temukan Spotify gitu ya, karena Spotify tidak memakan banyak memori, jadi kalian bisa langsung dengar, nggak perlu bayar juga ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah ya untuk sembari kalian mungkin bisa sembari kerja, atau mungkin lagi masak, atau lagi bersih-bersih, atau mungkin kalian bisa fokus sembari baca Alkitab gitu ya. Karena kan kalau YouTube kan kalian harus buka ya, setahu saya sih gitu ya. Kalau YouTube tuh kamu harus buka layarnya harus ada gitu ya, dan kamu nggak bisa lakukan hal yang lain di kamu punya laptop atau di handphone gitu ya. Jadi tapi untuk lebih lengkap daripada episode-episode saya, lebih banyak di Spotify ya teman-teman ya, karena Spotify itu lebih gampang ya, saya tinggal upload selesai gitu ya. Tapi kalau YouTube karena ada video dan sebagainya gitu, jadi saya harus edit dan itu ada agak sedikit take time ya. Saya harus menyusun waktu saya hari-hari untuk ngedit gitu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi saya coba gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih suka lihat YouTube, dan memang YouTube itu punya banyak kelebihan ya. Jadi saya bisa masukin ada beberapa mungkin ayat-ayat atau gambar-gambar gitu ya, atau mungkin dari referensi yang saya bisa tampilkan di layar gitu ya, nggak seperti kalau di Spotify. Tapi untuk lebih cepat update dan lebih up to date ya, itu saya lebih dulu masukin di Spotify. Asal teman-teman tahu, kalau mau lebih up to date ya, kalian bisa cek di saya punya Spotify, atau teman-teman yang pakai Apple Podcast, atau teman-teman yang nggak pakai Apple pakai Google Podcast ya. Jadi itu ada beberapa option yang kalian bisa pilih untuk bisa dengar firman Tuhan ya. Jadi hari ini topiknya menarik karena ada beberapa dari teman-teman yang tanya gitu ya. Saya bagiin tentang paganism ya, pagan gitu ya. Dan saya mungkin di situ lebih banyak bercerita tentang sejarah Easter gitu ya, karena ada Easter egg dan sebagainya gitu ya. Ada Easter, ada Semiramis, ada Tamus dan sebagainya ya. Saya udah bagikan itu di podcast saya ya. Tapi juga ada yang tanya gitu, apakah Christmas itu juga pagan gitu ya. Jadi saya di sini mau membagikan dari apa yang saya tahu ya. Saya tahu ada begitu banyak, mungkin dari berbagai negara di Eropa beda-beda ya gitu. Tapi di Norway
waktu saya pertama kali datang ke sini, ya waktu itu saya belum tahu ya, saya udah minta ampun sama Tuhan, tapi saya senang gitu ya dengan atmosfer Christmas gitu ya. Itu tidak bisa disangkal ya gitu ya, karena kita di Indonesia dulu nggak terlalu bisa celebrate Christmas gitu ya, tapi begitu kamu ada di luar dan Christmas itu so real gitu ya, di mana-mana suasananya Christmas gitu ya teman-teman. Tapi setelah tahu kebenaran firman Tuhan gitu, segala sesuatunya jadi lain gitu ya teman-teman ya. Kita harus pilih gitu ya, sayangnya begitu ya. Dan waktu saya kesini ya di Norway itu waktu saya kerja ya di perusahaan di sini gitu kan, kita juga ada kalau Christmas itu selalu high season, jadi rame ya, jadi orang-orang banyak belanja, orang-orang banyak liburan, jalan-jalan, dan kebanyakan sih menghabiskan uangnya gitu ya untuk beli-beli kado dan dekorasi dan sebagainya. Jadi kebanyakan juga ada pada stres dan sebagainya, dan seluruh pegawai itu biasanya ada yang namanya julebord ya. Untuk teman-teman yang ada di Norway, yang ngikutin podcast saya di Norway tahu ya itu julebord. Jadi kita kumpul-kumpul secara kolega perusahaan gitu ya, entah di restoran atau catering atau apa ya, tapi kumpul-kumpul dan mereka party ya, makan, dan habis itu mereka minum-minum dan sebagainya. Tapi mereka bilang bahwa tradisi mereka ini Yule itu bukan agama ya, jadi saya di situ cukup bukannya Yule itu artinya Christmas ya, memang Christmas ya. Kalau kita lihat dari kata Christmas itu kan artinya Christ and Mass ya, jadi sebenarnya Christmas itu dari Christ itu artinya Mesias ya, dan Mass itu artinya misa, Mass komunin ya. Jadi dulu ya gitu ya, waktu zaman Christianity ya, setiap kali tanggal 25 Desember itu ada misa ya, ada Holy Communion gitu ya, jadi disebut Christmas, dan itu waktunya bertepatan dengan tradisi-tradisi yang sudah ada di lokal setempat ya. Jadi semuanya itu bertepatan dengan hari-hari tradisional di lokasi yang berbeda-beda, negara yang berbeda-beda, sejarah dari tradisi masing-masing lokal setempat gitu ya, negara-negara setempat, dan kebanyakan semuanya sama ya. Jadi ini yang saya bilang pagan, ini yang dibilang the cult atau agama zaman dulu ya, itu berasal dari situ ya. Jadi itu bertepatan dan akhirnya bercampur gitu ya. Ini tapi sebelumnya kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu yang memberitahukan atau memberikan kita roh kebenaran ya, supaya kita ini boleh mengerti, hati kita boleh mengerti ya, hati kita tidak keras. Jadi benih yang ditaburkan firman Tuhan itu bisa ada di tanah yang subur ya, bukan di berbatu dan sebagainya. So kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan. Saat ini kami duduk untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu ini Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur. Berikan Roh Kudus pengertian daripada Engkau Tuhan akan kebenaran. Kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi kebenaran Tuhan. Kami tidak mau tercampur oleh segala doktrin manusia atau segala ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran sesat dan sebagainya Bapa, tapi kami mau hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Biarkan Engkau yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar hati kami untuk mengerti Engkau dan segala kebenaran-Mu Tuhan. Dan saya percaya Bapa bahwa firman yang ditaburkan pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Berkati hamba-Mu dan urapi hamba-Mu yang berbicara. Biarkan hanya berbicara hanya kebenaran daripada Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran itu ada pada kami Tuhan, sebab Roh Kudus yang ada di dalam kami jauh melebihi daripada setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Dan kami percaya ya Bapa bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami akan dibebaskan, dan kami akan beroleh sukacita, dan apapun yang kami lakukan
Kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, kita lanjut. Kita baca firman Tuhan di Yeremia 10 ayat 2-5. Yeremia 10 ayat 2-5. Saya baca dari NKJV ya teman-teman. Thus says the Lord, do not learn. Sorry, saya mesti pakai kacamata. Bentar ya. Says the Lord, do not learn the way of the Gentiles. Do not be dismayed at the sign of heaven, for the Gentiles are dismayed at them. For the customs of the people are futile. Ya, ini saya udah bagiin ada di podcast saya sebelumnya tentang who are the Gentiles. Ya, saya udah bagiin 2 episode ya tentang the Gentiles. Ya, jadi the Gentiles. The time of the Gentile is almost fulfilled, ya. Itu the Gentile artinya kita orang-orang yang bukan dari darah Yahudi, ya, kita itu the Gentiles, dan kita juga orang-orang yang dilahirkan dari roh, ya, menjadikan suatu descendant Abraham, gitu ya, dilahirkan dari roh dan kita menjadi satu, ya, kita jadi menjadi keturunan secara rohani, spiritual dari Abraham, ya, itu the Gentiles, tapi di luar dari Yahudi gitu ya. Dan saya udah bagikan di situ ya, do not learn the way of the Gentile. Jadi kenapa Tuhan itu memisahkan Abraham dulu ya gitu kan dari tanah Ur. Tuhan memerintahkan kamu keluar dari rumah bapamu, pergi ke tanah yang saya tunjuk gitu ya. Karena ada cult di situ ya, ada agama di situ yang abomination, artinya ya kekejian buat Tuhan. Tuhan tidak mau gitu ya. Jadi Tuhan pilih Abraham gitu ya, dia akan menjadi bangsa yang besar seperti itu. Dan kenapa Tuhan gak suka gitu ya, do not learn the way of the Gentile, karena Tuhan pisahkan Abraham itu dari segala sesuatu di luar daripada keturunan Abraham atau Yahudi, itu adalah the Gentiles, dan mereka itu menyembah the demon gitu ya. Saya udah bahas itu, kalian bisa dengar sendiri di podcastnya terpisah, who are the Gentiles gitu ya. Kenapa Paulus dan firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh mengikuti cara-cara daripada the Gentiles gitu ya, karena kita menyembah pagan, basically seperti itu ya. Kita lanjut, for one cuts a tree, ini ayat selanjutnya ya, di ayat 3 ini kenapa Tuhan bilang seperti di ayat pertama, do not learn the way of the Gentiles ya. Ayat keduanya ini dia bicara tentang the Christmas tree ya. Ayat ketiga bilang, for one cuts a tree from the forest, the work of the hands of the workman with the axe, they decorate it with silver and gold, they fasten it with nails and hammer so that it will not topple ya. They are upright like a palm tree, ya, itu udah kelihatan jelas. And they cannot speak, they must be carried because they cannot go by themselves. Ya. Do not be afraid of them, for they cannot do evil, nor can they do any good. Ya, ini di sini Yeremia 10 ayat 2-5 ya, Tuhan tunjukin kepada saya secara jelas gitu ya, karena saya kan selalu Tuhan kasih saya firman Tuhan gitu ya, di mana gitu tentang Christmas misalnya, dan Tuhan kasih tunjuk ini di Yeremia 2 ayat 5, do not learn the way of the Gentiles. Why gitu kan, contohnya itu salah satunya adalah the Christmas tree, hias dengan silver and gold gitu ya. Dan kalau tradisi di sini di Norway memang kalau pada waktu Yule ya, yang sekarang kita bilang Christmas ya, Yule itu mereka memang keliling di pohon-pohon itu, mereka nyanyi dan berputar-putar di pohon itu, ada tradisinya gitu ya. Dan itu tradisi sebelum Kristus ada
Jadi kalau mereka bilang Yule itu karena agama Kristus, mereka bilang tradisi sini ya, orang-orang Norway bilang Christmas itu, Yule itu sudah ada sebelum Kristus gitu. Jadi itu memang perayaannya seperti itu. Jadi kita harus tahu ya akarnya itu dari mana. Karena kan Tuhan Yesus nggak pernah mengajar kamu harus punya palm tree, kamu harus hias begini-begini ya, nggak pernah. Tuhan nggak pernah ajar begitu ya teman-teman. Jadi kita yang tidak ada di dalam firman Tuhan itu ada tradisi manusia, dan ya bukan berarti kita nggak bisa punya tradisi atau sebagainya ya, tapi kita harus lihat dulu backgroundnya apa gitu ya. Kalau misalnya kayak Thanksgiving kan backgroundnya karena memang itu dari Amerika ya, mereka mengadakan suatu hari di mana mereka bersyukur kepada Tuhan. Itu akarnya di situ, dan itu nggak apa-apa ya, karena kan kita memang harus mengucap syukur. Memang nggak usah selalu ada hari khusus untuk mengucap syukur, tapi kalau kita lihat dari sejarahnya kan mereka ada perang dan sebagainya, dan mereka mengadakan ucapan syukur, dan itu nggak apa-apa ya teman-teman ya gitu, selama itu ada di dalam batasan daripada firman Tuhan, bukan segala sesuatu yang berbau mistis, bukan berbau sebagai sesuatu yang namanya idol ya. Itu yang berbahaya, itu yang mesti kita jauhin ya. Kalau ada udah berbau idol, dan itu yang perlu kita waspadai teman-teman ya. Jadi ini jelas ya di Yeremia 10 ayat 2-5 ini adalah tentang pohon Natal ya. Nggak ada kayaknya suatu tradisi ya di dunia ini yang pakai pohon seperti palm dan dihias-hias. Itu kita udah tahu ya, itu pasti Christmas tree, nggak ada lagi yang lain, kayaknya nggak ada agama lagi, tradisi lain pakai pohon-pohon seperti itu ya. Jadi ayat ini udah jelas berkata gitu ya, bahwa ini adalah tradisi, dan ini dari Yeremia ya, jadi memang ini sebelum Kristus ya gitu ya. Kita buka lagi satu ayat di Yesaya 57, Isaiah 57. Yesaya 57 ayat 1-5 ya, kita baca ya. Yesaya 57 ayat 1-5. The righteous perishes, and no man takes it to heart. Merciful men are taken away, while no one considered that the righteous is taken away from the evil. He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprights. But come here, you son of the sorcerers, you offspring of the adulterer and the harlot. Whom do you ridicule? Against whom do you make a wide mouth and stick out the tongue? Are you not children of transgression, offspring of falsehood, inflaming yourself with gods under every green tree, slaying the children in the valleys, under the cleft of the rocks? Ya, ini saya nanti akan bagikan gitu ya, kenapa di sini kenapa kok ada Yesaya ngomong seperti ini ya, ada sejarah di belakangnya ya teman-teman. Kenapa dibilang kok kamu menyembah pohon ya gitu ya, every green tree, dan kamu membunuh anak-anak gitu ya, mengorbankan anak-anak gitu ya. Jadi itu setelah saya baca ini juga ya, saya mengetahui hal ini ya, mengerikan juga gitu ya. Tradisi dulunya ya, bagaimana awal mulanya ya, segala sesuatu yang sekarang kita sudah adopt ya, kita sudah terima di dunia ini ya, sudah menjadi suatu hal yang bisa diterima ya. Di Skandinavia, saya bilang ya tadi ya, di Skandinavia, di Norway juga ya, pagan itu dimulai dari yang kalau kita bilang namanya the Odin ya, the god of Odin gitu ya. Jadi saya tahu ya beberapa dari mystical di Norway ya, Tuhan atau spiritual yang dulu disembah ya, dewa-dewa yang ada di Norway itu sekarang udah masuk ke terutama game-game ya, banyak ada di game ya. Saya tahu ya, mereka pakai hal-hal yang berbau mistis ya, berbau god gitu ya, berbau okultisme ya, dan itu
kayak Thor, ya, kayak Odin, kayak Ragnarok, ya itu semua adalah dewa-dewa di Skandinavia, ya teman-teman. Jadi waktu saya dulu bilang sama suami saya, ya kamu tahu nggak ada game yang namanya Ragnarok? Terus dia, kamu bilang apa? Kata dia gitu ya. Terus saya bilang, Ragnarok, kata, pernah denger gitu ya. Terus dia bilang, kamu nggak salah, katanya gitu. Terus saya bilang, enggak salah gitu ya, memang ada deh gitu ya. Dan dulu ada teman saya juga ketagihan main itu ya, jadi nggak salah gitu, memang Ragnarok gitu. Terus dia bilang sama saya, dia nggak tahu tentang game itu, tapi Ragnarok itu adalah dewa di sini gitu. Dan itu saya juga kaget gitu ya, saya sempat, oh ya dewa ya. Terus saya cari gitu ya, oh ya benar gitu ya, Ragnarok itu dulu dewa yang disembah di sini di Skandinavia ya. Ada Thor, ada Odin, ada Ragnarok, ada dan troll dan sebagainya. Troll itu ya, itu dari sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya gambar The Odin itu ya, dia tuh mirip kayak Sinterklas ya gitu, mirip gitu ya, tapi dia nggak pakai merah gitu ya, dia kebanyakan biru ya, kadang putih gitu ya, tapi kebanyakan biru gitu ya. Dan tradisinya itu dinamanya Yule ya, itu ritual tradition ya, karena mereka pakai pohon-pohon itu ya, kita bilang Christmas tree itu kayak palm tree itu, dan mereka worshipping the Christmas tree, yang saya bilang mereka nyanyi-nyanyi ya, merry go around kayak gitu-gitu ya. Terus ada mistletoe dan sebagainya, itu dari sini ya, dari Skandinavia itu ya, Yule tradisi itu. Makanya kenapa ada mistletoe, ada palm tree ya, ada kayak seperti Santa gitu ya. Dan itu dari Yule ya, dari Yule tradition ya. Saya bisa bagiin di foto-fotonya di sini, atau kalian bisa Google sendiri ya, kita punya banyak source, kalian, saya percaya kalian juga bisa cari sendiri ya. Dan ternyata mistletoe itu tanaman beracun ya sebenarnya teman-teman gitu ya, itu yang saya baca gitu ya. Dan itu kalau di Norway ya. Dan kita tahu juga kan kenapa kok ada Sinterklas gitu ya, terus kenapa kok ada bagi-bagi hadiah dan sebagainya gitu ya. Itu kita tahu kan kalau Sinterklas itu kan orang bilang katanya Saint Nicholas gitu ya. Saint Nicholas dari Iceland dan sebagainya. Tapi sebenarnya kata Sinterklas itu yang Indonesia itu adopt itu kan dari Belanda sebenarnya. Yang memperkenalkan pertama kali yang namanya Sinterklas itu dari Netherlands ya. Itu Sinterklas itu, atau yang dibilang Saint Nicholas itu populer dulu karena dia itu orang kaya ya. Dia tuh orang kaya yang suka bagi-bagi hadiah ke anak-anak ya. Dan tapi Saint Nicholas itu rupanya nggak seperti Sinterklas ya gitu. Sinterklas yang kita lihat sekarang ini itu adalah bikinan Amerika. Jadi yang kita lihat itu merah gitu ya, dengan bentuknya yang seperti Odin gitu ya. Jadi dia pakai jenggot dan sebagainya, tapi merah gitu ya. Kalau Odin itu kan pakainya biru gitu ya. Tapi Sinterklas yang dari gambaran yang dari Netherlands yang populer di Eropa itu juga dari Saint Nicholas itu ya. Itu segala sesuatu yang sekarang kita lihat itu ada Sinterklas yang dicerobong asap ya, pakai merah, pakai kereta dan sebagainya, itu bikinan Amerika ya teman-teman. Jadi Amerika itu adopt dari berbagai macam tradisi negara-negara gitu ya, dijadiin satu karakter kayak gitu ya, dan itu dijadikan suatu tradisi gitu ya. Itu yang kita lihat itu adalah Amerika gitu ya. Tapi di Roma ya ini ada sesuatu yang mirip ya tradisinya, dan namanya adalah Saturnalia ya, Mary Saturnalia ya. Itu adalah 7 hari celebration ya, di mana ada Baal worship. Baal worship itu artinya mereka menyembah dewa matahari ya, to God of the Sun gitu ya. Itu Baal ya, dan gladiator, dan sacrifice children and human sacrifice ya. Kita tahu gladiator itu kan juga human sacrifice ya. Jadi dan ini namanya Mary Saturnalia itu bertepatan di puncak-puncaknya adalah Desember 25
Ya, itu di ini Roma yang namanya The Mare Saturnalia. Dan Christmas custom itu describe sebagai a descent from seasonal pagan practices that relate especially to the most famous of the ancient Roman pagan festival. It was tied in December 25. Ya, ini Saturnalia were observed during Roman time. Ya, ini saya ada artikelnya, nanti saya bisa bagiin. Saturnalia observed during Roman times, at least the far back as several centuries. The exact origin is unknown, but it was a festival of feasting, music, general merrymaking, the role reversal, and even hedonism and gladiator combat. In honor of the Roman god of Saturn, gitu ya. Jadi gift giving was one of the most important element in this festival, ya. Jadi dengan hadiah-hadiah, present dan sebagainya itu adalah the most important, in that festival. And children were bestowed with toys, ya. Nah, Saturnalia celebrant would wear a pileless, a brimless, or conical felt hat, ya, kayak yang kalau kita lihat tuh kayak yang bulat-bulat begitu, ya. Nah, itu kayak gitu ya. Dan evergreen wreaths decorates home, ya. Evergreen yang ada kayak bundaran kayak pohon-pohon yang ada di depan-depan pintu itu, ya. Itu evergreen wreaths decorates homes, and Roman temples were decorated with evergreen trees, yaitu ya pohon-pohon palm itu, ya. It was a festival of lights, ya. Jadi pohonnya itu juga dihias-hias dengan lampu, dan kota-kota juga dihias-hias dengan lampu, ya, dengan lilin. Ya, jadi it was a festival of lights with the lighting of candles and various objects. The short messages containing poetry and verse were gifted alongside present, gitu ya. Seen to be an early equivalent to our modern greeting cards. Itu dari mana akarnya kayak gitu-gitu ya. Itu adalah memang dari yang namanya Saturnalia, Mare Saturnalia. Jadi ya kalau kita pakai present, terus kita ada greeting cards ya gitu, terus kita bagi-bagi puisi, quote dan sebagainya, itu memang tradisinya di Mare Saturnalia, ya. Gitu. Jadi kita udah tahu nih ya akarnya masing-masing dari mana. Ya. Around decoration known as oscilla were hung from the trees, doors, and other objects. As for the role reversal of Saturnalia, ya. Kalau saya mau, kalau kalian mau baca ya namanya Saturnalia atau the spirit of Saturn, itu dewa ya. Dan itu devil, itu the devil, ya. Jadi itu ya, kalau kalian mau baca Google sendiri the spirit of Saturn atau Saturnalia, itu adalah sebenarnya dewa, ya, gitu. Di sini dibilang saya baca sekali lagi ya. Round decoration known as oscilla were hung from the trees, door, and other objects. As for the role reversal, ya tanda quote, in Saturnalia. Di sini juga ada yang namanya men dressing as women, servants as masters, or etc. These same practices are the traditional part of Christmas, ya, in the 12th night celebration, gitu ya. This festival of Saturnalia originally started earlier in the year as a harvest festival. Ini awalnya, ya. But the first century, the Roman Emperor Domitian instituted 25 December as the key date of worship for this most famous Roman festival. As Matt Salisbury summarized in his article, Did the Romans Invent Christmas? Ya, itu the history today ya yang dipelajari. Tapi kita lihat lagi, Brumalia likewise was a related early festival in honor of Saturn as well as other select gods. Kita tahu ya kalau dulu tuh ada banyak pagan-pagan, ada banyak Tuhan-Tuhan ya, kayak kalau di Roma ya mungkin mereka kan pakai planet-planet gitu ya, jadi Jupiter, Venus, Saturn kayak gitu-gitu ya, itu
dewa-dewanya ya. Dewa-dewa yang sama di Yunani, di Greek namanya beda ya. Ada Zeus, ada Aphrodite, ya, Apollo dan sebagainya. Tapi sebenarnya sama, cuma namanya aja beda gitu ya. Tapi dewanya sama ya. Gitu. Jadi banyak Tuhan gitu ya, dan mereka celebrate gitu ya, ada festival, celebration dan sebagainya. Jadi part of the fertility, ini yang tadi saya bilang Brumalia ya, itu part of the fertility center worship included a small tree ya, which was supposed to have grown up overnight out of an old dead log ya. Ini yang dibilang namanya Yule atau Christmas log. Decoration included painted orbs and egg, as well as holy wreaths and mistletoe. Ya, ini pagan superstition held the mistletoe to be an aphrodisiac. To this day, kissing under the mistletoe is a Christmas tradition gitu ya. Actually, the plant is toxic gitu ya. Fast forwarding in time, during the 3rd century, the Roman Emperor Aurelian declared the worship of the sun god atau Sul dalam bahasa Norway, di sini Sul yes, artinya sun, ya, Invictus as an official Roman religion. Itu ya, jadi mereka tuh dulu menyembah matahari gitu ya. Kalau dalam bahasa Mesopotamia, Babylon bilangnya Baal. Di zaman Israel dulu bilangnya Baal, tapi di Roman Saturnalia ya. Itu Roman religion ya. Jadi alongside the other tradition Roman deities, December 25 December 25 likewise became the official day of worship for this god ya. Jadi 25 Desember itu adalah menyembah Baal ya, dewa matahari ya. Merging with Saturnalia ya, merging jadinya bareng sama Saturnalia yang the festival of harvest tadi yang kita bahas ya, and becoming known as the birthday of the unconquerable son of God atau Baal. Ini yang tadi sebelumnya di podcast saya sebelumnya saya bahas tentang the birth of Tammuz, itu juga 25 Desember ya, itu yang saya bilang ya. Jadi terus the birth of Horus ya di Egypt itu juga 25 Desember gitu ya. Nimrod itu juga 25 Desember. Jadi semuanya itu spiritnya sama gitu ya. Jadi itu pas lagi ada Christianity ya, ada Tuhan Yesus dibilang juga 25 Desember, tapi tidak pernah terbukti bahwa Tuhan Yesus itu lahir di 25 Desember. Ya, nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa Christian itu atau Tuhan Yesus itu lahir di 25 Desember gitu. Tapi mereka bikin gitu. Ya, mereka bikin, mereka memutuskan 25 Desember the birth of Jesus Christ gitu. Ya. Jadi semuanya bertepatan kayak gitu ya. Itu iblis ya, selalu punya counterfeit ya, selalu tuh menipu, berusaha untuk menyesatkan ya dengan kebenaran gitu ya, supaya agak disamar-samar, supaya rada ditipu-tipu sana sini. Jadi kita tuh kalau yang nggak punya akar atau akar kebenaran dan mengerti ya gitu, kita gampang terbawa itu ya. Nah, kita di sini saya mau bagiin sesuatu yang namanya the Carthage. The Carthage itu the Roman pantheon of gods such as Saturn ya. Ini the pagan pantheons namanya gitu ya. In fact, the most pantheons are the derivatives and can be traced back in the time quite easily. The Roman pantheon is made up of and built on the Greek pantheon ya. Itu dari macam-macam dewa-dewa ya. Saturn Greek equivalent as the harvest Kronos gitu ya, yang tadi saya bilang ya, itu sama gitu ya. Jadi mereka menyembah Saturn, mereka menyembah Venus ya. Kalau di kalau di penyembahan yang namanya harvest itu di Greek ya kan ke Zeus gitu ya. Nah kalau di Roma itu ke Saturn gitu ya, Jupiter itu Zeus gitu ya. Jadi festivalnya itu similar gitu ya. Dan kalau di Greek ya, itu one of the Kronos consort was the goddess Rhea gitu ya. She was the one who symbolized the evergreen silver fir gitu. Itu yang kalau misalnya kita
hias-hias pohon itu pakai sesuatu yang silver gitu-gitu ya, itu di decorated, itu menyembahnya kepada itu, kepada para yang namanya Rhea itu ya. Ya, dan Saturn and Kronos, Kronos yang tadi dari Greek, Saturn dari Roma itu ya, were derivated equivalents of the god of Carthaginians, atau yang di bahasa Alkitab bilang namanya Baal Hammon ya. Jadi Carthage on the shores of modern day Tunisia was a famous, a wealthy Phoenician city ya. Itu dari asalnya yang Carthage ini ya, dari Phoenician city. It reached its heights in the 3rd century. It was established as the colony of the famous biblical Phoenician state of Tyre. Ya, kita tahu ya ada the king of Tyre gitu ya. Itu located just the north of Israel gitu ya. Nah, Phoenicia ya, ini ancient civilization dulu ya, appears to have included at least a significant Canaanite population. Ya, Phoenician god were largely synonymous with Canaanite god called Baal. Ya, jadi ini segala sesuatu yang dulu ada di Roma, Saturnalia, yang ada di Greek, itu sumbernya dulu seperti yang saya bilang, akarnya itu adalah di Babylon. Ya, di Babylon ya. Jadi itu dari Phoenician city ya, dari Mesopotamia itu ya. Jadi dulu kan orang-orang Israel ya dibuang ke situ. Jadi mereka tahu ya gitu, orang-orang Israel bahwa pagan itu apa, yang kekejian itu apa, Baal itu siapa, mereka tahu ya. Jadi the Carthaginian ini atau Baal Hammon ini itu the king of the gods ya, Baal ya, was a weather god and a god of vegetation and agriculture and plant fertility. Ya, ini ya, makanya kenapa disembah gitu kan. The biblical Baal as with the equivalent Roman Saturn and Greek Kronos ya, and what the Carthaginians, the Bible Phoenician, were arguably most famous was the child sacrifice. Jadi Baal ya, atau yang namanya Kronos, yang namanya Saturn, itu selalu ada yang namanya child sacrifice, anak-anak dikorbankan. Ya, kita tahu sekarang ini juga yang ada yang namanya abortion. Ya, sekarang udah jadi regular, orang-orang udah abort gitu ya. Itu juga itu lari kemana ya, kayak gitu-gitu larinya ke iblis ya gitu. Jadi the god Baal Hammon or later Kronos or Saturn ini ya had a thirst of a human blood ya. A few realized that seemingly innocuous of a Christmas custom derived from Saturnalia are actually derived into bloody Phoenician Baal worship. Ya, jadi kalau dulu Christmas, yang namanya Christmas itu 25 Desember, festival itu juga ada yang namanya human sacrifice, children sacrifice, and human sacrifice di gladiator gitu ya. Nah, ini Baal worship kita udah tahu ya, ini similar banget ya dengan yang ada di Alkitab ya. Kalau Alkitab bilang dengan bahasa Baal worship ya. So Baal worship ini practice of a child sacrifice ya gitu ya. Jadi kalau kalian menyembah dewa matahari kayak gitu-gitu, itu dia pasti ada minta yang namanya human sacrifice gitu. Ya, makanya kita lihat juga kan dulu Hitler juga gitu ya kan gitu. Dia merasa bahwa orang-orang Israel itu yang harus disacrifice kepada dewa Zeus gitu ya, karena altar Zeus itu ada di Berlin sekarang gitu ya. Jadi itu ada di podcast saya sebelumnya, kalian mau dengar detail tentang itu ya. Dan ini Baal Hammon ini adalah ancient ya. The detail of the ritual are recorded in brutal detail ya in the Greek and the Roman writing. Ini saya berusaha dapat ya artikelnya ya gitu ya, dan saya bacain ke kalian gitu ya, apa sebenarnya dibalik dari tradisi-tradisi tersebut yang kita celebrate sekarang ya. Mungkin kita nggak gitu kelihatan ya, seperti dulu ya, kita nggak terlalu seperti kayak
menyembah pohon dan sebagainya ya, tapi kita masih ada yang namanya bagi-bagi hadiah, exchange greetings kayak gitu, bikin card, terus kita masih ada Christmas tree, kita masih ada nyanyi-nyanyi di Christmas tree, kita ada bagi-bagi kado ya. Itu saya berusaha bagiin dari mana itu sebenarnya asalnya gitu ya. Kita boleh ya teman-teman, menurut saya kayak bagi kado gitu, itu nggak ada salahnya, tapi dengan mindset, dengan hati yang berbeda menurut saya gitu ya. Kita harus berpikir berbeda ya, bukan kita melakukan ini bukan karena tradisi ya, bukan karena ajaran-ajaran daripada manusia gitu, tapi kita kalau mau memberi kado gitu kan, kita memberikan dengan hati ya, dari hati gitu ya, karena kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan keluarga dan kebahagiaan teman-teman gitu ya. Itu ya, jadi bukan berarti nggak boleh, tapi dengan pikiran yang udah beda gitu ya. Terus ya kalau ada Christmas tree dan sebagainya, sebenarnya boleh nggak ya di-decorate seperti itu? Menurut saya lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kalau mau ada pohon di luar ya, pohon di luar, tapi jangan kayak yang seperti Yeremia bilang dipotong terus habis itu dihias-hias gitu ya. Itu kan jadi kayaknya suatu tradisi manusia dan itu Tuhan tidak pernah ajarkan itu sih ya gitu. Jadi lebih baik jangan ya, mistletoe apa sebagainya itu juga karena ada meaning daripada semua tradisi-tradisi itu ya teman-teman. Dan nyanyi-nyanyi di merry-go-round itu juga seperti menyembah tradisi nenek moyang ya gitu ya, menyembah pagan gitu ya, dan itu ada spiritnya. Masalahnya itu ada spiritnya, walaupun kita pikirannya tuh nggak begitu ya, tapi kan kita kan tetap ada objek di depan ya, ada objek di depan yang kita putar-putar, yang kita kelilingin ya, itu yang jadi idolatry, karena ada objeknya. Tuhan nggak mau kan kita tuh terikat dengan barang-barang atau menyukai suatu sesuatu melebihi daripada Tuhan gitu ya. Jadi kita jangan melakukan sesuatu dengan objek gitu ya, pakai medium dan sebagainya, itu juga sama gitu kan, pakai objek gitu, itu namanya idolatry gitu ya, idol gitu ya. Kalau kita udah mengasihi sesuatu, menyukai sesuatu lebih daripada Tuhan gitu, itu ya teman-teman. Dan yang saya mau bagiin di sini, the Baal worship itu ya, basically ini di sini artikelnya panjang ya. Nanti saya bisa kasih link ya, kalian bisa baca sendiri ya, karena ini intinya the Baal worship itu saya nggak bacain satu-satu gitu ya teman-teman, karena banyak, tapi ini adalah the child sacrifice, intinya itu ya. Jadi the sacrifice itu pakai drum, pakai flute ya, terus mereka berteriak-teriak kayak gitu ya, dan mereka devoted their own children to the offer itu ya. Jadi mereka juga bisa beli anak gitu ya from orang-orang yang miskin gitu ya, untuk dikorbankan gitu ya. Dan ini saya dengar ceritanya juga kalau nggak salah ada di Netflix ya, tentang gereja setan gitu ya, mengorbankan anak-anak gitu ya. Ini jadi anak-anak itu dihamil gitu ya dari setan gitu, terus lahir, terus anaknya langsung dikorbanin gitu. Bayi-bayi itu banyak yang dikorban, itu ada di UK kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya apa ya ceritanya, ada di Netflix kalau nggak salah ya. Tapi itu juga ya gereja setan ya gitu. Jadi mereka haus akan dari dewa-dewa itu ya. Jadi ini ceritanya Baal itu selalu ada gitu ya. Makanya kenapa kalau kita baca yang tadi, yang Tuhan Yesaya bilang itu ya di 57 ya, the every green tree, saya buka lagi ya. Di sini Tuhan bilang, Yesaya bilang, the offspring of falsehood, inflaming yourself with gods under the every green tree, yeah, and slaying the children in the valley, ya, under the cleft of the rocks. Ini mengarah ke sini ya, karena penyembahan
kepada dulu Christmas ya, namanya Saturnalia, pohon-pohon Christmas dan sebagainya, dan ada penyembahan ke dewa matahari, itu ada the child sacrifice ya. Ini kenapa ya saya bilang seperti itu ya. Dan setelah itu kita lihat di The Queen of Heaven ya. The Queen of Heaven ini juga ke dewa matahari ya, ini ya. Ini yang dibilang The Queen of Heaven, Baal itu there are two primary deities in the Carthage atau di Phoenician religion itu ya. Baal Hamun and his consort ya. The goddess Tanit or known in Roma called Queen of Heaven gitu ya. The beginning around the 4th century. The Queen of Heaven is also ini saya nggak mau bilang segala satu agama atau gimana ya, tapi dulu kalau kita di Katolik bilang the Queen of Heaven itu adalah the Mary of Jesus. Tapi menurut saya ya, the Mary of Jesus itu bukan Mary of the Jesus, ibunya Yesus ya. Tapi karena dulu sejarah daripada Katolik itu di Roma udah bercampur dengan tradisi Roma yang namanya Saturnalia. Karena waktu itu ada yang namanya the Christ Mass atau the Christian Mass, ada misa itu bertepatan dengan hari Saturnalia ya, tradisi itu 25 Desember. Jadi itu bercampur ya. Dan pada waktu di zaman Konstantin, zaman Roma dulu, kaisar waktu membawa agama Christianity itu dari Pergamon ya ke Turki itu ke Roma, itu apa namanya, ada kontradiksi ya di Roma punya agama tradisi dengan Christianity ya. Jadi gimana caranya itu bisa diselaraskan gitu ya. Jadilah dibikin yang namanya Maria ya tidak bercacat, karena kan mereka bilang kok Christianity nggak ada dewanya, nggak ada wanitanya, sedangkan mereka kan ada gitu ya. Jadi dibikinlah yang namanya Maria, dan ada babynya gitu ya, baby Yesus gitu. Itu sebenarnya nggak ada di Alkitab. Itu kalau di Katolik namanya ajaran gereja namanya Septuagint. Tapi kalau kita tahu asal-usulnya, akarnya dari mana, itu adalah sama dengan tradisi-tradisi yang ada di Roma, Greek, dan yang ada di Babilonia ya, Semiramis, Horus, Tamus dan sebagainya itu ya. Jadi itu sama sebenarnya, tapi udah masuk ke gereja, itu bercampur itu ya. Jadi itu udah menurut saya bergeser dari firman Tuhan ya, kita ngikutin firman Tuhan aja gitu. Setelah saya juga tahu hal-hal seperti itu, saya tanya sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan bilang saya adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas ya. Tidak melalui santo-santa, tidak melalui pastor, tidak melalui pope, dan tidak melalui Maria. Ya, hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada nama lain. Ya, itu menurut saya bahwa firman Tuhan adalah makanan kita. Manusia hidup dari firman Tuhan, bukan dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan itu harus ada di nomor 1 ya di dalam hidup kita, bukan di nomor 2, bukan agama, bukan tradisi, tapi firman Tuhan adalah nomor 1. Itu pegangan saya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya nggak mau, ini bukan hatred, ini bukan jelek-jelekin agama, bukan apa ya, saya bukan menghakimi gitu, tapi saya hanya bicara kebenaran akan firman Tuhan ya. Saya bicara kebenaran aja gitu ya. Kalian bisa baca firman Tuhan sendiri gitu ya. Kalian setiap teman-teman punya pilihan, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberitahukan segala kebenaran, dan saya berharap kalian memilih jalan yang benar itu ya. Dan saya di sini hanya menyampaikan kebenaran saja gitu ya. Jadi tadi The Queen of Heaven ya, The Queen of Heaven itu di dalam Alkitab juga yang dibilang namanya Astoret ya. Itu di Yeremia itu juga bilang
Astoret itu adalah the Queen of Heaven itu ya, itu the chief of the goddess ya, itu kita bisa lihat di Yeremia 7 ayat 18 ya. The Queen of Heaven di Yeremia 7 ayat 18, see also in the chapter 44, Astarte was the chief goddess of the Phoenician and the Canaanites ya. And Solomon was condemned for bringing her to worship Israel through his many wives, yaitu yang Salomo jatuh karena menyembah dewa-dewa dari the Phoenician, itu dari istri-istrinya di orang-orang asing itu gitu ya, itu menyembah yang namanya Astoret gitu ya, itu the chief goddess of the Phoenician goddess gitu ya. And now we start to unravel the real spider web of the parallel of the deities. Astarte or Astoret ini is known, perhaps even more famous by her earlier Babylonian name, itu Istar. Jadi sama ya, yang saya bilang tadi, Astarte, Istar. Itu kalau di Bible bilangnya namanya Astoret ya, Astoret atau Astarte gitu ya. Itu sama. Itu sebenarnya adalah Istar ya di Babylonian, dan itu juga the Queen of Heaven di Yeremia ya. The Phoenician Canaanite pantheon itself being derived from the Mesopotamian pantheon, truly these goddesses were renowned in various forms of all over ancient world. Ya ini ya. Nah, does any of this have to do with the focus on the trees as in the book Jeremiah, as in the Christmas? Ya, the Istar atau the consort of the god Baal, the god of Tammuz ya. Ini yang di Ezekiel 8 ya, ini the union of this god got back further, ultimately the name is Inanna or Istar or Damusi, itu Tammuz ya. Ini akarnya ya teman-teman, dan ini kalau kalian mau lihat ini juga dari awal, dari Noah itu ya, jadi dengan anaknya yang namanya Nimrod ya, itu Alkitab bilang bahwa ini cocok dengan kata-kata dibilang sinar, yaitu the civilization led by the Nimrod ya, jadi orang-orang the city of Sinar gitu ya. Itu the civilization that led by Nimrod, itu ada di Genesis 11 ya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah sekarang the Tree of Galor ya, jadi kalau dari Baal, dari Babilonia, dari Istar atau yang namanya Semiramis atau Astoret atau the Queen of Heaven itu ya, itu ada historinya kenapa pakai tree. Tadi kita udah bahas yang namanya dari Roma ya, terus kita udah tahu juga ya dari Greek ya, itu ya ada di Mary Saturnalia. Tapi kalau dari Mesopotamia itu kan kita tahu ada yang namanya Tammuz dan Semiramis ya. Jadi itu atau yang namanya Inanna itu ceritanya ini adalah simbol rebirth gitu ya, rebirth of the plant life gitu. Jadi itu adalah celebration di mana Istar atau Inanna atau Astoret itu weeping ya, atau menangisi kematian dari anaknya Tammuz ya itu. Jadi kalau kita lihat di Ezekiel 8:14 itu dibilang Israel woman itu dulu weeping for Tammuz ya, ada tradisi itu ya gitu. Dan itu sorry ya, saya lihat dulu ya, saya nggak baca semuanya, saya berusaha summarize aja gitu ya karena terlalu panjang. Tapi the Tree of Galor di sini dibilang namanya Halu Putri gitu ya. Itu ada tale, ada ceritanya ya gitu. Jadi the Halu Putri itu diassociate sebagai suatu mitos dari underworld, dari dunia orang-orang mati gitu ya. Jadi the symbol connection with the tree or the Semiramis ini adalah the fallen tree or the lover of Tammuz ini adalah suatu evidence, katanya dia bilang gitu ya. The below image of impression of the cylinder seal or despiting the tree or top with the Inanna star. Jadi Christmas itu ada atasnya ada star, itu namanya dibilang the Inanna star ya. Atau the deity the king emerged from the underneath crouching with Inanna and revive the tree
and the throne apparently represent the Tammuz following the season of the underworld and the rebirth of the plant tree. Jadi ini ada hubungannya sama kayak dewa-dewa dari bawah bumi gitu ya. Jadi intinya kalau saya ini berusaha rangkum aja semua, itu adalah rebirth. Jadi pada waktu itu kan Semiramis itu kan mati anaknya gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mengasosiate dengan simbol-simbol, dengan pohon dan sebagainya itu sebagai suatu rebirth gitu. Jadi sepertinya Tammuz itu bisa revive gitu from the underworld kayak gitu ya, dengan tanaman plant-plant itu ya. Dan itu kan jadi suatu tradisi, jadi suatu cult ya, agama zaman dulu ya, weeping for Tammuz itu ya. Itu nanti saya bisa bagiin linknya ya, tapi kita udah tahu ya, saya udah bagiin juga ada The Baal atau namanya Astoret ya, Semiramis ya, atau nama lainnya Istar ya, itu gitu ya. Ini ada ayat-ayatnya di Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Hakim 2 11 ayat 13. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baal, and they forsook the Lord God of their fathers, who had brought them out in the land of Egypt, and they follow other gods among the gods of the people who were all around them, and they bow down to them, and they provoke the Lord to anger. They forsook the Lord and serve Baal and Astoret. Ya, ini tertulis ya di sini ya, Baal and Astoret. Astoret itu siapa? Istar ya. Istar, Semiramis, Inanna itu sama ya. Punya nama-nama yang beda ya, tapi di Alkitab Astoret itu ya, atau the Queen of Heaven itu juga sama ya. Ini kita lihat juga di Hakim 10 ayat 6 ya. Dan the children of Israel again did evil in the sight of the Lord and serve the Baal and Astoret, yeah? The gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of people of Ammon, and the gods of Philistine, and they forsook the Lord and did not serve him. Ya, ini ya makanya kenapa Tuhan tuh dulu menentang ya, karena orang-orang Israel itu tegar tengkuk, mereka tetap menyembah Baal, menyembah agama-agama adultery ya. Jadi mereka commit adultery gitu ya, karena mereka menyembah idol-idol itu. Mereka percaya mistis, mereka percaya tradisi, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan ya. Dan itu makanya kenapa ada hakim-hakim, ada nabi-nabi yang ditunjuk ya, untuk berbicara kepada bangsanya gitu ya. Di sini kita juga belajar ya teman-teman, dari bangsa Israel gitu ya. Kita bisa, udah ada contohnya, udah di dalam Alkitab udah tertulis semua gitu ya, dengan segala sesuatu Tuhan udah panggil Yeremia, Yesaya, Daniel ya, ada hakim-hakim juga ya, ada kerajaan Salomo pecah jadi dua ya. Bayangin kerajaan yang begitu besar pecah jadi dua ya, kan dua-duanya masih menyembah Baal pula gitu ya, masih menyembah Allah-Allah lain, dan kita bisa belajar dari situ. Itu ya perjalanan iman daripada orang-orang Yahudi ya. Kita jangan mengikuti ke arah sana ya. Jadi Israel belajar juga begitu ya, mereka lihat dari sejarah ancestor. Kita juga sama, dengan iman yang sama yang dari Abraham, kita juga belajar hal yang sama, dia mengulangi hal yang sama. Tuhan tuh pakai orang-orangnya juga untuk memperingati ya. Tuhan pakai Yesekiel untuk kasih tahu ke orang Israel, tuh lihat itu di tampel saya gitu, di tampel saya gitu, orang itu, wanita itu menyembah Tammuz gitu ya. Terus altarnya juga ditaruh gitu ya, dihadapkan ke dewa matahari kayak gitu ya. Jadi bayangin itu di tampelnya Tuhan. Jadi sekarang juga kayak gitu ya, itu bisa masuk ke gereja ya. Saya udah kasih tahu gitu, itu bisa masuk ke gereja, nggak cuma mungkin di gereja Katolik, tapi juga mungkin di gereja-gereja yang lain ya. Saya nggak tahu, tapi kalau kita masih menyembah pagan itu sama ya, sama, karena semuanya ada akarnya, semua ada spiritnya gitu ya teman-teman. Di balik tradisi-tradisi yang kita nggak tahu jelas, kita harus cari tahu. Kita punya discern of the spirit, kita lihat yang ini, yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang bagus, mana yang berkenan buat Tuhan, dan mana yang tidak gitu ya teman-teman. Jadi
itu saya encourage ya teman-teman untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita baca Alkitab kita jadi ngerti gitu ya, oh kenapa kok Tuhan tuh dulu begini gitu, siapa sih Baal, siapa sih Tamus gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, ini sampai sekarang masih ada gitu ya, ini kita lihat masih ada. Jadi bukan berarti oh itu kan cuma ada di perjanjian lama, itu kan cuma hanya di Babilonia, itu kan cuma hanya terjadi di Israel. Enggak, sampai sekarang itu ada ya. Kita ada sampai sekarang, kita juga masih celebrate ya. Di gereja-gereja mungkin masih ada Easter egg ya, kita masih celebrate Easter dengan kelinci dan sebagainya gitu ya, dengan Christmas juga ya, dengan Sinterklas dan sebagainya ya. Kalau kalian mau punya suatu tradisi ya, yang kalian harus pikirkan baik-baik itu untuk apa ya gitu kan ya. Apa yang mau kita tunjukin dari kita melakukan itu ya, baiklah kita melakukannya sesuai dengan hati kita dan iman kita gitu ya, bukan mengikuti tradisi-tradisi yang manusia itu ajarkan ya, bukan melalui harus ngikutin tradisi seperti yang diajarkan oleh nenek moyang ya. Kita memang berasal dari Gentiles, tapi kita harus separate dari semuanya itu dan kembali kepada firman Tuhan gitu ya teman-teman. Itu ya yang saya mau encourage pada hari ini ya, tentang Christmas. Itu dulu adalah seperti itu historinya ya gitu. Jadi kita sekarang udah tahu ya, jadi kita bisa pilah-pilah gitu ya teman-teman, pilah-pilah ya gitu ya. Kalau mau ada tradisi, mau tukar kado dan sebagainya ya, kita lakukan itu di dalam Tuhan ya gitu ya, tidak mengikuti tradisi-tradisi seperti yang manusia atau orang-orang dunia ini lakukan gitu ya. Kita lihat ya juga di Yeremia itu ya, mereka menyembah the Queen of Heaven ya, menyembah Dewa Matahari ya itu ya. Jadi ini yang saya bisa bagikan hari ini ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan ya, renungkan baik-baik ya. Buat saya nggak sama lagi gitu. Saya lihat Easter, lebih baik saya seperti yang Tuhan ajarkan, karena Tuhan ajarkan itu adalah Passover ya, ada Paskah, itu adalah memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib gitu ya, bukan celebrate dengan kelinci-kelinci dan telur-telur itu ya gitu teman-teman. Jadi kita separate ya gitu ya, kita nggak ajarkan itu juga ya. Dan Christmas juga seperti itu, kita lakukan tradisi sendiri ya. Kalau kalian mau makan atau mau melakukan suatu tukar kado dan sebagainya itu boleh, nyanyi juga boleh, lihat-lihat ya apa yang mau dinyanyiin, apa juga yang mau dibagikan ya, nilai apa yang kita mau bagikan, itu semuanya dari hati ya teman-teman. Jadi lakukan itu dengan iman dan hati yang benar di hadapan Tuhan, lakukan apa yang berkenan, karena Roh Kudus itu akan menuntun kita, dia akan reveal kalau ada sesuatu yang nggak benar, pasti kita nggak enak lakukannya gitu ya. Sekarang kita udah tahu kebenaran, Roh Kudus sudah bukakan hal itu, jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita kalau kita ngikutin ya gitu ya. Itu kita akan lihat gitu ya teman-teman. Ini semua adalah pilihan ya, kalian boleh percaya atau tidak percaya, tapi ini adalah firman Tuhan ya gitu ya. Jadi Tuhan bilang bahwa kita harus pikul salib ya, kita harus sangkal diri ya, kita juga semuanya jadi serba limit ya, semuanya jadi serba terbatas, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari kalau kita sacrifice sesuatu itu, kita di season with salt ya, itu juga ada di episode sebelumnya, tasteless salt is worthless ya. Jadi Tuhan bilang kalau kamu tidak mengikuti firmanku, kamu tidak bisa pikul salib, kamu bukan muridku dan kamu tidak berkenan, you are worthless ya. Tuhan bilang begitu ya. Jadi kita harus mengikuti commandment-nya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengikuti segala perintah-perintahnya ya, itu ya teman-teman. Dan itu kita di season with salt, kita pikul salib ya, dan kita mengikuti dia karena kita adalah muridnya Tuhan ya. Kita harus obey gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal di dalam batasan dan kasih karunia yang Tuhan kasih. Kasih Tuhan itulah agape
ya, tapi kasih Tuhan itu juga punya batasan, dia tetap punya commandment ya. Dan nomor 1 commandment adalah kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu ya. Jadi artinya juga tidak ada yang lain, kita nggak boleh mikir yang lain gitu ya. Fokusnya harus kepada Tuhan, dan itu adalah perintah yang pertama. Sama, the 10 commandment sampai perjanjian baru Tuhan aturannya sama. Kita punya Tuhan yang jealous ya. Dan adultery itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga ya. Jadi kita nggak mau kalau nanti Tuhan bilang, oh, you commit adultery gitu ya. Kita nggak tahu ya, tapi sekarang saya udah bilang gitu ya, itu adalah adultery gitu ya. Idolatry, bukan adultery ya, tapi idolatry ya gitu ya. Jadi kita melakukan penyembahan kepada tradisi-tradisi gitu ya, kepada Allah-Allah lain atau kepada spirit-spirit atau ajaran manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan berpegang atau punya pegangan sesuatu ya. Semuanya kita selidiki, discern ya. Knowledge itu juga perlu kita discern, semuanya perlu kita discern. Jadi itu ya teman-teman, yang saya bagikan hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman yang disampaikan ini boleh memerdekakan dan memberkati. Saya percaya bahwa gereja saat ini dimurnikan. Setiap daripada anak-anak Tuhan sekarang ini sedang dimurnikan ya, dipisahkan dari hal-hal seperti itu dan dikuduskan ya, karena hari-hari semakin dekat ya teman-teman. Dan kita semakin dikuduskan ya, semakin bersinar ya, karena dunia semakin gelap gitu kan, tapi anak-anak Tuhan akan semakin bersinar ya. Dan biarkan sinar itu dilihat orang, pekerjaan-pekerjaanmu, dan apapun yang kamu lakukan, kamu menyampaikan kebenaran itu ya. Jangan takut, jangan hesitate gitu ya, tapi adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita menyampaikan kebenaran ya, Tuhan juga akan membenarkan kita. Tapi kalau kita bohong, kita kompromi, kita nggak berani mengakui, Tuhan juga tidak mengakui kita nanti di surga. Itu ya teman-teman. Jadi ini, semoga ini terus mengencourage kalian ya, tetap beriman di dalam Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.